أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadaratul kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid As-Salimah Bapak Haji Sugiri, serta para pengurus, para sesepuh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga semua jamaah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, khusus kepada pewakil Masjid As-Salimah, kedua orang tua kita yang kita cintai, dan kepada sahibul kitab al-muallim al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad al-Hadrami al-Syafi'i, kana syai'un laylahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya dulu bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Barang-barang kita baca raditu billahi rabba 3 kali ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Insyaallah haqqan 'ala Allahi ay yurdihu. Siapa yang istiqamah membaca itu 3 kali, maka insyaallah Allah ridha kepada orang itu ya. Jamaah, kita lanjut bicara tentang kitab An-Nasaih Ad-Diniyah halaman 89 baris ke
ke-14 dari atas itu ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah ketemu? Ketemu dulu baru dibaca. Kalau ketemu matanya masih muter-muter nggak cari mana. Ini masih berbicara tentang yang munjiat, hal-hal yang menyelamatkan kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ketemu dah? Diartiin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid din wa dunya wal akhirah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yasbiru yusabbiruhullah, barang siapa yang yusbir, sabar, ditimpa bencana dia sabar, ada banyak masalah dia sabar, yusabbiruhullah, maka Allah akan memberikan sifat sabar kepada dirinya, ya. Jadi sifat sabar ini susah, ini harus kita latih. Sabar melatih diri kita sabar dalam ibadah kepada Allah, sabar dalam kebaikan. Ini kayak gini nih, ngaji perlu kesabaran. Kalau agak sabar udah pengen pulang duluan dan tidur. Kalau agak sabar ini pinggang udah pengen tidur aja di masjid ini. Ya, jadi ini perlu kesabaran. Orang maksiat aja perlu kesabaran, kebaikan ya perlu dengan kesabaran. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wala awsa'u minas sabr. Tidak ada seseorang yang diberikan sesuatu kebaikan dan tidak ada juga yang lebih luas minas sabar, daripada kesabaran. Ya, artinya hadiah yang terbaik, yang paling luas, enak, besar itu hanya sabar. Orang dikasih sabar itu nikmat yang luar biasa dari Allah. Santri kalau kagak sabar belajar, baru kelas 1 udah mau kabur, ya nanti dia akan rugi. Otak pendeknya, jeleknya, nafsunya pengen gue bebas, dia rugi. Masa depannya runyam dia. Ya, pendidikan itu penting. Allah angkat derajat tuh orang-orang yang berilmu. Berilmu lihat pintu sekolah, pintu ngaji kayak gini nih. Ya, risalnya lantut, Anda tidak akan mendapatkan ilmu sampai gaub berwarna putih. Gaub ada warna putih, nggak hitam. Artinya apa? Belajar itu sungguh-sungguh perlu dengan kesabaran. Maka Imam Ali pernah berikan sebuah statement, ada 6 faktor, ala la tanala ilmu illa bisittati. Ketahuilah Anda tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Di antaranya apa? Perlu dengan kesabaran. Ada yang sabar, ada aja ujian, sakit lah, kagak betah lah, ya belajar nggak dapat, udah enakan ngobrol aja di pinggir jalan dah, udah ngaji, ya sabar. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, as-sabru mi'walul mu'mini. Sabar itu adalah apa ya, cangkulnya orang mukmin, katakanlah senjatanya lah, ya.
perisainya orang mukmin. Begitu. Was-sabru amiru junudil mukmin. Dan sifat sabar itu adalah pimpinan tentara orang mukmin. Jadi diskalakan disebut dengan pemimpin tentara orang mukmin. Sabar. Berarti tinggi ini sabaran ini. Berarti bisa juga dengan pemahaman orang pemimpin itu harus punya sifat sabar. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, fi sabri ala ma takrahu khairun katsir. Ala ma takrahu, atas apa yang kau benci, fi sabr, sabar Anda. Atau bersabarlah, bersifat sabar atas apa yang Anda takrah, benci. Khairun katsiran, insyaallah ada kebaikan yang sangat banyak. Contoh misalnya, ya, apa contohnya? Ini kan kondisi begini nih, belajar hujan-hujan ini enakan di rumah, nonton TV ambil makan kopi dah. Senderan ke tembok, enak. Ya, kondisinya ini berat, enakan tidur. Yang punya bini enakan ngakapin bininya. Ya, tapi sabar dengan kondisi begini, ngaji dulu biar dapat keberkahan, yaitu khairun katsiran, insyaallah akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa fil khabari awil asar, dan diceritakan dan dalam sebuah khabar atau asar, ya, annal imana syatrani, sesungguhnya iman itu ada dua macam. Ahaduhuma as-sabru, salah satu dari keduanya adalah sabar. Jadi iman itu berisi sabar. Orang kalau kagak sabar berarti imannya enggak sempurna. Wasani, yang kedua asyukur, bersyukur. Ya, orang mukmin nih, orang begini nih, ima sabar, ima syukur. Dia dapat ujian musibah, sabar. Dapat nikmat, dia syukur. Gitu. Ya. Kalau kurang, enggak sempurna dah imannya tuh. Fayahtajul mu'minu hajatan syadidatan ila sabri. Maka yahtajul mu'min, yahtaj itu memerlukan, membutuhkan. Orang mukmin membutuhkan hajatan syadidatan, artinya sangat membutuhkan, ila sabri, kepada sifat sabar. Inda wurudil balaya, inda ketika wurudi datangnya al balaya, musibah minas syada'id, dari kesulitan, wal masaib, bencana, wal faqat, kerusakan, wal adiyat, hal-hal yang kagak enak. Ya, jadi orang mukmin dia perlu kepada, sangat perlu, hajatan syadidah itu sangat perlu kepada sifat sabar ketika datangnya musibah. Balaya itu jamak taksir dari baliyah, baliyatan balaya. Ketika datang musibah, minas syada'id wal masaib wal faqat wal adiyat, ya, dia sangat butuh kepada sabar. Bi Allah yajza'u, agar dia tidak jaza'ah, gelisah, ya, bingung. Idza nazala bihi syai'un minha, idza apabila nazala bihi, menimpa kepadanya, syai'un, sedikit aja, minha, dari musibah. Jadi kalau kita punya sifat sabar, kita kena sedikit aja musibah, kita artinya la yajza'u, kagak gelisah.
agak cemas. Ya, baru sedikit aja hujan bingung. Di cabang Bugin udah banjir, satu rumah kelelep. Ya, kita doakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan kebanjiran, semoga tempat-tempat itu tempat surut dan rumahnya bisa kembali lagi digunakan dengan sempurna. Mana hari Kamis saya mau ngajar di Fakultas Tarbiyah dan Sastra. Ya saya, Pak Kiai, ini libur dulu ya, Bekasi dan sekitar lagi banjir terus. Ya, lagi sulit. Ini Ustaz Fahmi juga nih salap nih, nggak ngaji nih pagi ini. Ustaz Fahmi rumahnya itu gentengnya lagi pada bocor, wah, banjir banget. Iya. Karena lagi bocor dibuka, akhirnya hujan terus banjir. Nah, itu ujian tuh. Sabar, ada perlu sabar. Kalau nggak sabar, bener murahnya marah terus. Oke, nyalain Allah nih. Kalau hujan lagi nggak boleh ya. Ada sabar. Paham? Jadi idza nazala bihi syai'un minha. Asalnya nazal itu turun. Apabila turun kepadanya ya sebagian daripada musibah. Maksudnya apa? Menimpa. Apabila menimpa kepadanya sedikit aja daripada musibah. Bahkan wayat ma'innu ya wayatawakkaru, bahkan seorang mukmin itu harus yatma'innu, harus tenang menghadapi kematian suaminya di depannya. Atau Pak dokter, ibu ini suaminya mungkin sudah enggak ada harapan lagi, tinggal berdoa saja ibu. Ya, orang kagak punya ilmu, enggak punya iman, dia akan melakukan hal-hal seperti orang-orang jahiliyah, teriak-teriakan, nangis aung-aung, menyobek-nyobek bajunya, rambutnya. Wah. Tapi kalau beriman, pasrah sama Allah, ridho, ya itu ya sifat sabar. Kan dia rajin ngaji, Allah kasih kekuatan, rajin baca Quran, selawat, Allah kasih kekuatan tuh. Pas mendapat musibah dia bisa nerima takdir Allah ini. Hati tetap yatma'innu, tenang. Wa tawakkaru, mantap. Gitu. Yang baru datang Ustaz Ihsan, halaman 89. Sudah temu? Lembaran hilang. Halaman 89 baris 14 dari atas. Baik, lanjut ya. Wala yudiqu wala yatadajjaru. Tuh, orang mukmin kalau dia punya sifat sabar, ketimpa musibah dia wala yudiqu, tidak merasa sempit hatinya. Wala yatadajjaru, agak merasa dajjar, apa namanya? Resahlah, malas. Ya. Wala yashku ilal khalqi, dan tidak mengeluh kepada makhluk, pada manusia. Tetapi yarji'u ilallahi, dia kembali kepada Allah, bi khusyu'ihi, dengan khusyuknya, wa khudu'ihi, dengan tunduknya dia kepada Allah, wa du'aihi, dengan doanya, wa tadarru'ihi, dengan tadarru'nya. Tadarru' itu apa ya? Ya tunduk, patuh gitu ya Allah. Wa yuhsinu dzan bi rabbih, dan dia berprasangka baik kepada Allah. Ya, begitu. Wa ya'lamu yaqinan, dan dia menyadari dengan sebaik-baiknya. Asal mananya, dan dia mengetahui keyakinan, enggak pas.
Artinya wa ya'lam, dan dia menyadari yakinan dengan seyakin-yakinnya annallaha ta'ala lam yanzil bihi dzalikal bala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepadanya musibah itu illa, kecuali walahu fihi khairun katsir, kecuali baginya di dalam sebagian musibah itu ada kebaikan yang sangat banyak. Allah, ya, orang-orang soleh gitu kalau diberi rezeki mulai takut, ya Allah habis ini ada ujian apa. Kalau diterima musibah dia senang, karena kaidahnya la ata'an illa ba'da baliyah, tidak ada hadiah anugerah kecuali sebelumnya dapat ujian musibah dulu. Jadi jamaah kalau dikasih musibah girang, sebentar lagi akan dapat nikmat. Itu omari ya. Berhusnuzon kepada Allah. Ya. Paham ya? Seorang lagi. Jadi wa ya'lamu yaqinan anna Allah ta'ala lam yanzil bihi dzalikal bala, dan dia menyadari dengan yakin bahwa Allah Ta'ala yang Maha Tinggi tidak menurunkan kepadanya musibah itu illa, melainkan walahu fihi khairun katsirun, baginya di dalam musibah itu ada kebaikan yang banyak. Apa diantaranya? Min raf'id darajat, diangkat derajatnya. Nah itu dia. Jadi kalau orang diterima musibah tuh girang, ya Allah, dikasih sakit tuh orang soleh senang dia. Ya Allah, apa tuh? Ini proses Allah sedang ngangkat derajat kita, tapi kitanya harus sabar. Baru dikasih sakit gigi ngeluh mulu. Ya, dengan Allah mengangkat derajatnya. Saya sudah menulis tentang raf'id derajat, Allah angkat derajat kita kalau diterima musibah, dalam buku saya yang judulnya apa? Qissatun ajibatun anil Khalil Ibrahim alaihissalam, kisah yang menakjubkan tentang cerita kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan ungkapan Allah wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Allah Ibrahim dengan sejumlah ujian-ujian yang begitu banyak. Di kalimat itu namanya laisa bala'an wahidan, bukan hanya satu bala. Kita tahu ujian Nabi luar biasa. Dakwah dibakar. Ini udah nikah 80 tahun gak punya anak-anak. Udah punya anak disuruh tinggalin berdakwah. Pulang udah gede, sudah dipotong. Nah, itu luar biasa ujian-ujian. Ya. Kemudian juga udah seumur itu ada perintah disunat gitu. Bil qudum. Baik. Ya. Nah, musibah itu jamaah, itu kalau kagak nimpa diri kita nih, bisa nimpa anak kita, istri kita, sama aja. Ya, karena walaupun yang kena anak kita, yang kena pikiran kita. Anak kita sakit, emang kita nggak kepikiran? Pikiran. Ya, musibah itu pertama dia menimpa badan kita misalnya, jawarih kita, pikiran kita, gitu ya, hati kita. Kita enggak kenapa tuh, yang kena adik kita, anak kita, sama aja. Anak kita yang sakit, kepala kita pening. Aduh, udah ke dokter dulu di bawah nih. Ya, gitu. Tapi kalau kita sabar, di situ ada min raf'id darajat, diangkat derajat kita, ya. Wa ziyadatil hasanat, bertambahlah kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Jadi makin orang itu Pak, kalau terus saya berbuat baik, sampai dalam dirinya itu bulat tuh, akan orang cakep banget akhlaknya, semuanya sikapnya tuh, karena dia sudah mulai bersifat dengan
sifat-sifatnya Allah yang 99. Ya. Kemudian wa takfiru sayyi'at. Hikmahnya juga orang dikasih sakit, ya dia mendapatkan kebaikan yang banyak, jadi diangkat derajatnya, ditambahkan kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Tadi misalnya sabarnya baru 80%, jadi 90% begitu. Tawakalnya, rasa takutnya tadinya hanya 60, enggak takut begitu. Khusyuknya yang tadinya baru 60 jadi 80 begitu. Ya, itu namanya sama seperti orang umrah tuh. Sampai di Zulhulaifah kata Allah, zadadallahu lahul hasanat, Allah tambahin lagi sifat-sifat kebaikannya. Ya, diangkat derajat dan makamnya di sisi Allah. Nah, itu. Ya. Kalau sudah tinggi jadi dari tingkatan wali itu. Doanya mustajab. Ya. Wa takfiru sayyi'at. Kemudian takfir, apa? Membersihkan dosa-dosanya. Jadi kalau kita dikasih penyakit, musibah, kita sabar, ada hikmah apa? Takfir sayyi'at, dihapusin segala kesalahan-kesalahan kita. Kama waradat bidzalikal akhbaru asyahiratu al-katsiratu. Sebagaimana waradat, telah datang bidzalika, ya, apa itu tadi? Bidzalikal akhbar, berita yang demikian tadi. Bidzalika, hal-hal yang tadi itu. Ya, yang disebutkan tadi keutamaan-keutamaannya al-akhbaru asyahiratu al-katsir. Asalnya kama waradat al-akhbaru asyahiratu al-katsir. Sebagaimana telah datang ya dalam hadis-hadis, berita-berita yang populer yang banyak, bidzalika, tentang hal itu. Tentang apa? Tentang orang yang ditimpa musibah lalu dia sabar, maka dia apa? Mendapatkan kebaikan yang banyak, diangkat derajatnya, ditambahkan kebaikannya, dihapuskan segala sayyi'at, kejelekannya. Lanjut, wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah bersabda, ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin hatta syauka yusakuha illa. Nah, ini ada ma illa. Kalau kita bacanya nggak sampai itu kita bingung. Jadi saya habis dulu biar paham. Illa, lemma illa berarti mustasba manfi, ya, musbat. Ada ma, ada illa. Tidaklah seorang mukmin ditimpa musibah min nasabin, ditimpa kesulitan, wala wasabin, kesukaran, wala hammin, kegundahan. Kata-kata ham ini banyak ya, punya kesulitan, kejelekan, kesukaran, kegundahan, semua dah. Tinggal pilih aja, yang penting paham ya. Hatta saukah, sampai dia kena duri itu, yusakuha, yang menimpa dirinya, illa, melainkan kafarallahu bihi min sayyiatihi, melainkan kafara, Allah hapuskan bihi, dengan tadi itu mak, dengan sesuatu yang menimpa dirinya yang membuat dia kagak enak, ya, dihapuskan apa? Min sayyiatihi, dari kejelekan-kejelekan. Ya, pemahaman mudahnya bahwa tidaklah seorang mukmin yang ditimpa kesulitan, ya, kesukaran, kegalauan, sampai dia dikena duri pun yang melukainya, ya, melainkan ya Allah hapuskan segala kejelekannya. Gitu. Wa yahtajul mu'minu ila sabri hajatan syadidatan inda fi'lit ta'at, dan seorang mukmin memerlukan kesabaran ya sangat. Nah, ini namanya hajatan, menjadi maf'ul mutlak dari yahtaju. Jadi cara menterjemah pakai sangat atau syadidah,
sekali. Jadi orang mukmin sangat memerlukan kepada sifat sabar inda fi'lit ta'at, ketika sedang melakukan ketaatan. Coba bapak-bapak sholat isya kan 4 rakaat, kalau agak sabar 2 rakaat langsung salam kabur. Sah nggak salatnya? Agak sah. Ya, biasa puasa nih, nunggu berbuka sampai maghrib, nggak sabar, tengah hari makan duluan, nggak jebol namanya itu. Ya, itu katanya kalau dia ganti pun sebulan penuh nggak akan menutupi kemuliaan bulan Ramadan yang dia berbuka itu. Jadi seorang mukmin sangat membutuhkan kepada sifat sabar inda fi'lit ta'at, ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Bi alla yakhsula anha, jangan malas dari berbuat ketaatan, hanya ketaatan. Kasala yakhsul itu malas, ya. Sabar, jangan malas kamu. Ngaji rajin, sholat rajin, selawat rajin. Karena kalau mau lebih dari yang lainnya, ya orang-orang selawat 100 kita 500 begitu. Orang-orang sholat tahajudnya 4 rakaat kita 10 rakaat gitu. Harus lebih dari kebaikan. Orang-orang sedekahnya 100 kita 1.000.000 gitu. Orang-orang mutolaahnya belajar 3 lembar, kita 30 lembar gitu. Ya. Kalau kagak punya kelebihan yang lain, masuk ke kategori yaksulu, malas. Malas, temannya kebluk, tidur mulu, tidur bagian daripada mati. Jadi dia habis waktunya dah, kagak ada kreasinya, karyanya, ya tidurnya. Baik, lanjut. Bi ayyu adiyaha kama amarahullahu min kamal hudur wa Allahi fiha. Ya. Jadi Bapak ulang, seorang mukmin sangat memerlukan kepada sifat sabar ketika hendak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jangan malas dari berbuat ketaatan. Bi ayyu adiyaha, ya. Bi ayyu adiyaha, tunaikanlah. Adi menunaikan, tunaikanlah, ya. Seorang mukmin maksudnya yu'adiha, menunaikan ketaatan kama amarallahu, sebagaimana Allah perintahkan kepadanya, min kamalil huduri. Ya, jadi bapak-bapak ketika melaksanakan ketaatan, Allah perintahkan kita min kamalil hudur, dengan kesempurnaan hadir hatinya ma Allah, bersama Allah fiha, di dalam ketaatan. Tuh. Lagi sholat penuh total, dari ajamu, menyatukan pikiran, hatinya, anggota itu semuanya, lupain semua, lupain. Ya, jangan lagi sholat pikirin lain aja. Jangan. Lupain. Ya, kamalil hudur. Nah ini hudur ini susah kalau nggak dilatih. Latihannya apa? Latihannya biar sholatnya khusyuk, sering-sering berzikir, punya waktu khusus, ya. Jadi mohon maaf bapak-bapak, jangan pikir orang-orang soleh itu dia enak-enak nyantai nonton TV, kagak. Orang soleh itu waktunya selalu bersama Allah. Ada waktu dia selalu hudur, muraqabah kepada Allah. Jangan sampai ada waktu yang lalai. Karena kalau lalai diisi sama setan. Kata Abdul Hasan Asyadili apa? Nafsuka in lam tastaqil haqqa bil haqqi syagalatka bil batil. Dirimu jika kau tidak sibukkan dengan yang baik, dengan hak sama Allah, udah diisi kebatilan, ngelamun, main game berjam-jam. Dosa itu, lalai. Jangan terus hanya ikut-ikutin. Ya, harus tahu buang-buang waktu. Pelajar, orang mukmin itu ibnu waktihi, anak waktunya. Saat mahal waktu.
Ya, apalagi besok bulan Ramadan, niatin tuh biar diisi sebaik-baiknya. Ini bulan Syawal, kalau menyonton Nabi, banyak baca Quran, banyak puasa, banyak qiyamul lail, banyak bersedekah. Apa? Agar nanti di bulan Ramadan kita kagak kaget, udah terbiasa. Begitu. Ya. Jadi apa? Bi ayyu'addiyaha, menunaikan ketaatan kepada Allah kama amarahullah, sebagaimana yang Allah perintah. Apa yang Allah perintah? Agar kita ibadah kepada Allah bikamalil hudur. Ya, hatinya harus hudur sempurna bersama Allah. Ya, jangan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pikirannya kemana-mana. Ya, munafik kita. Terus, wal ikhlasu lillah. Nah, kalau min kamalil huduri berarti wal ikhlas aja. Wal ikhlas lillah, dan ikhlas kepada Allah. Ya. Yang pertama, hatinya harus hudur bersama Allah. Ini latihan zikir yang khusyuk. Ya. Lupain semuanya dulu. Fokus. Nanti sholatnya khusyuk gitu. Wa alla yakuna biha mura'iyan. Tuh, diingat ini, jangan ketika orang mukmin beribadah biha melakukan ketaatan mura'iyan, ada sifat riya, pengen dilihat orang. Jadi hatinya berarti bukan ke Allah, ke manusia. Ibadah kita karena orang. Ada orang semangat, gak ada orang letoy. Itu. Ya. Jadi apa? Innallaha la yudhi'u 'amala 'ami minkum. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal kita. Jadi yang kita lakukan ini semata-mata ibadah semuanya. Kita kerja, cari uang, buat ibadah. Tapi harus ikhlas, jangan riya. Ya. Wala mutasanni'an lil khalqi. Juga jangan mutasanni' apa? Dibuat-buat. Artinya dia dibuat-buat biar kelihatannya alim, soleh, baik. Ya, baiknya karena pengen dipuji orang, lil khalqi, bukan ingin mendapatkan keridhaan Allah. Nah, ini hati-hati nih. Ya, dalam beramal baik itu bentuknya sama, tapi yang beda apa? Niatnya, hatinya. Ya, kita hadir di majelis ilmu juga harus ikhlas lillah karena Allah. Jangan kagak enak sama saya, jangan capek-capek, udah apa-apaan. Ngira sama Mas Giri jangan. Ya, niat pengen dapat ilmu, dapat keberkahan majelis ilmu. Karena penuntut ilmu itu contohnya siapa? Contohnya adalah ahli sufa. Apa? Semangat menuntut ilmu dan semangat mencari keberkahan. Itu. Pengen selalu bersama orang soleh biar pinter buat ilmu. Ya, selalu bersama orang soleh apa? Biar dapat keberkahan, dia bisa berkhidmat. Gitu. Nabi itu selalu dikhidmat oleh sahabat-sahabatnya. Ya. Man khadama khudima. Kemudian paham ya? Jadi apa tadi? Ibadah hatinya hudur bersama Allah, ikhlas. Jangan dilakukan ibadah itu mura'iyan, ada sifat riya. Pengen dilihat orang. Mutasannian, dibuat-buat seolah-olah ya dia ini khusyuk lil khalqi, bagi makhluk. Intinya dia pengen mendapat pujian makhluk. Wa min sya'nin nafsi at-tathakhulu. Nah, ini namanya uslub sibhu jumlah. Dan di antara karakter nafsu adalah at-tathakhulu, merasa berat anit ta'ah, melaksanakan ketaatan. Bapak-bapak tuh kalau datang setiap perintah Allah awalnya berat, nggak harus paksain. Latih terus, itu namanya rawid nafsaka. Latihlah dirimu bima amarallahu bika, dengan apa Allah perintahkan kepadamu. Latih. Bawahnya kan pengen malas, berat. Ya. Wa takasulu anha, dan merasa takasul, merasa malas. Jadi
karakter nafsu kita, diri kita tuh kalau ada kewajiban itu pengennya buat berat aja, ya, malas aja. Tapi kalau bawa nafsu, cepat banget, pengen buru. Ya, nah orang yang begitu orang yang rugi, amalnya kagak ada nilainya di sisi Allah, hanya mendapatkan maha jarak nilai. Bahasa hadis itu, ya, hanya mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Fayahtadul abdu ila ikrahiha ala dzalik. Maka seorang hamba yahtaju, perlu dia ila ikrahiha, membenci nafsunya yang jelek begitu. Kalau beramal maunya ria, maunya dibuat-buat, tidak pujian. Bi husnis sabar fayahtadul abdu ila ikrahiha ala dzalik. Maka seorang hamba dia perlu, ya, pada membenci jiwanya yang jelek itu. Bi husni sabar, dengan kesabaran yang baik. Fayahtajul mu'minu ila sabri hajatan syadidatan fi kaffin nafsi anil ma'asi. Tadi pertama apa? Sabarnya dalam ketaatan. Sekarang pindah, sabarnya dalam menahan apa? Menahan nafsu pengen melakukan maksiat. Ya, misalnya teman-temannya pada pengen mabok, tahan, jangan mabok. Teman-temannya pengen main motor, gajul-gajulan, balap-balapan, tahan. Teman-temannya pengen disko, tahan gitu. Wa yahtajul mu'minu ila sabri hajatan syadidatan. Dan seorang mukmin perlu banget fi hajatin syadidah, atau biasa fi hajatin masa, sangat perlu kepada sifat sabar fi kaffin nafsihi, dalam mencegah dirinya anil ma'asi, menahan dirinya dari perbuatan maksiat, wal muharramat, dan sifat-sifat yang diharamkan Allah. Li'anna nafsa qad tad'u ilaiha. Pakai qad tad'u fil mudhari'. Karena namanya nafsu itu qad tad'u. Nah, kita masih terkadang. Jadi fil mudhari' kemasukan qad. Punya makna terkadang. Kalau fil madhi qad sungguh. Nah, terkadang nafsu itu tad'u ilaiha, ngajak kepada maksiat, ngajak kepada muharramat, ya. Wa tatahaddatsu bil wuqu'i fiha. Kemudian nafsu itu ngomong, cerita, ya, terjadi wuku', jadi dalam maksiat, jatuh dalam wuku', jatuh dalam pihak maksiat. Fayamnauha bi husni sabrihi. Kemudian dia harus mencegah. Sabar itu bisa harus apa? Mencegah nafsunya bi husni sabrihi, dengan sebaik-baik sabar an fi'lil ma'asi zahiran, dari perbuatan maksiat yang bersifat zahir, wa anit tahadduts biha, dan dari juga bertahadus, membicarakan biha maksiat, wal mail ilaiha, dan condong kepada maksiat batinan, secara batinnya, ya. Jadi maksiatnya ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Berikutnya, wa yahtajul mu'minu hajatan syadidatan ila sabri anis syahawati wal mubahat. Seorang mukmin juga sangat perlu kepada, ya, sifat sabar anis syahawat, dari keinginan-keinginan al mubahat yang dibolehkan. Apa contohnya? Makan. Itu ingin makan, pengen minum. Ada orang pengennya makan apa? Pagi-pagi nasi uduk aja, dan bakso aja, ya. Itu namanya keinginan. Supaya nikah misalnya. Ini syahawatil mubahat allati takunu raghbatan nafsi fiha, ya, maqsuratan ala taladzuz bitamattu bidunya al-mujarrad. Seorang mukmin sangat membutuhkan kepada sifat sabar daripada asy-syahawatil al-mubahat,
ya, allati takunu raghbatan nafsi fiha, yang nafsunya itu, yang syahwatnya itu, ya, allati takunu raghbatan nafs, yang apa namanya, keinginan nafsunya itu maksuratan, terbatasi, alat taradud, atas kelezatannya, wa tamatu, senang-senangnya, bidunya al-mujarrad, kepada dunia saja, atau sudah dunia yang murni, dunia doang, dunia bulat, agak ada yang lainnya, dunia yang muatan memang dunia, bukan akhirat. Fa innal inhamat fi dzalika wal istirsal ma'hu yajru ila syubuhati wal muharramat. Sesungguhnya kita tenggelam